Arsy, Rafathar, serta bintang-bintang dunia terbalik parodikan lagu Malaysia Tak Tahu Malu yang tengah hits di dunia maya. Seperti apa lucunya? Dua jemaah masjid di kawasan Pondok Kelapa dan Sunter meninggal saat sholat. Seperti apa kesaksian penjaga masjid dan juga keluarga almarhum? Beredar pesan berantai menyatakan meninggal, ternyata Ustadz Cepot memang tengah menderita kanker usus dan divonis meninggal 2 bulan lagi. Seperti apa kisahnya? Heboh tengah melanda, demam parodikan lagu Tak Tahu Malu yang dibawakan grup asal Malaysia Atmosfera yang beranggotakan 2 orang personel belakangan melanda para selebritis tanah air. Selain lagu, gerakan lucu yang mengiringi lagu tersebut juga membuat banyak orang kepincut untuk mengikutinya. Alhasil, lip sync lagu dan juga parodi gerakan Tak Tahu Malu dengan berbagai versi bermunculan di jagat maya. Tak terkecuali video lip sync dan parodi gerakan lagu Tak Tahu Malu yang menampilkan para selebgram cilik terkenal seperti Rafathar, Arsy, serta beberapa nama lainnya. Aksi lucu Arsy bahkan sampai mendapat komentar khusus dari Felicia Angelista, pemeran entut dalam sinetron Dunia Terbalik. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku. Ay, pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Lucu sih, lucu banget lihat Arsy. Arsy lucu, kalau Loli kan maksudnya emang lucu juga gitu. Tapi kalau Arsy lucu banget, pengen banget lihat Arsy sama Arsya kayak gitu. Gue malah nggak terlalu fokus sama liriknya, lebih fokus ke Arsy-nya. Apa sih di Indonesia yang nggak viral? Kayaknya semuanya, apapun yang dilakuin, yang pertama kali sebagai pencetusnya pasti dia viral gitu. Terus nanti pasti akan diikutin. Bisa dengan versi yang sama, bisa dengan versi yang beda-beda. Ya gitu doang kan. Pernah kau berjanji waktu kau message aku, terus udah gitu aku percaya dengan semua kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, hancurnya hatiku. Air mataku jatuh apa gitu tadi. Lucu sih, ntar paling mau ngajakin juga aja om-om tante-tante di sini buat pada ikut bikin. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Yang jelas susah kalau ngikutin mah, ada gerakannya memang harus dipelajari dulu ya, mungkin baru ngelihat jadi kita memainnya improvisasi we, pokoknya asal bergoyang aja lah. Ini bentuknya suatu hiburan dan mudah-mudahan menghibur juga buat pemirsa semuanya cuy. Ici kiwir pokoknya malah cihuy pisan pokoknya nama cihuy. Grup Atmosfera sendiri adalah grup band asal Sabah, Malaysia yang anggotanya hanya terdiri dari 2 orang bersaudara, yaitu Hezron Rainer dan Hezrenol Rainer. Lagu Tak Tahu Malu yang diciptakan Hezron bercerita tentang seorang wanita yang menduakan cinta kekasihnya. Lirik lagu yang kekinian serta gerakan Hezron dan Hezrenol yang lucu saat menerjemahkan lirik lagu tersebut membuat video klip mereka menjadi viral termasuk di tanah air. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh.
sesuatu yang unik gitu sekarang. Yang belum dilakukan oleh orang lain. Karena cepat nyebarnya banget karena dengan sosmed ini ya. Pokoknya ting-tung ya pokoknya. Ting-tung ke sono ke sini terkenal gitu. Pokoknya mah keren lah, kreatif. Mudah-mudahan bisa terus maju memunculkan yang tapi yang positif ya. Begitu. Pokoknya mah yang menghibur. Kalau yang positif mah jadi ngehibur ke iya, yang menghibur. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Ada Weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Selain melipsing lagu dan mengikuti goyangan lagu Tak Tahu Malu, sejumlah artis dan juga artis cilik dunia terbalik juga membuat video lagu Anjing Kacili yang dibawakan grup Ian Storm. Dan seperti inilah keseruan mereka saat berjoget kekinian dengan iringan lagu Anjing Kacili. Ya, maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ya, maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Ada anjing kecil gua. Seru-seruan aja sih, hiburan, seru-seruan, terus kayak gitu maksudnya kalau break di dunia terbalik kita jadi kayak keluarga juga gitu. Dua jemaah di dua masjid berbeda meninggal dunia saat melaksanakan sholat. Seperti apa keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan seperti apa pula duka yang dirasakan keluarga almarhum. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Duh, lucu-lucu banget ya aksi dari Arsy, Rafathar, Felicia, dan juga beberapa artis sinetron dunia terbalik. Nah, kali ini kita juga mau beralih ke berita yang menggetarkan hati terkait meninggalnya dua jemaah masjid di kawasan Pondok Kelapa dan juga Sunter saat tengah menunaikan sholat. Lantas seperti apa kesaksian yang diberikan oleh penjaga masjid terkait meninggalnya dua jemaah tersebut? Bagaimana pula kesedihan dari keluarga almarhum yang ditinggalkan? Di lain kisah, seperti apa pula kondisi terkini dari Ustadz Cepot yang divonis meninggal 2 bulan lagi lantaran sakit kanker usus. Seperti apa kisahnya? Kita simak setelah yang satu ini. Lagi, video yang memperlihatkan dua jemaah dari dua masjid berbeda meninggal saat tengah sholat viral di dunia maya. Video pertama memperlihatkan jemaah masjid Jami Darussalam yang berlokasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara bernama Suparjo diperkirakan berusia 59 tahun tiba-tiba jatuh saat melaksanakan sholat Jumat. Yang membuat takjub almarhum tidak jatuh terguling melainkan bersujud sehingga tidak mengganggu kehusukan sholat jemaah lainnya. Barulah setelah sholat selesai, jemaah yang ada di sisi kiri dan kanan coba menyentuh tubuh almarhum yang masih tetap sujud. Saat itulah baru korban terguling. Setelah diperiksa, korban ternyata telah meninggal dunia. Posisinya di sini nih. Kita madep sana ya. Nah, ini posisinya di sini nih. Nah, posisi beliau di sini, posisi pada saat rakaat kedua. Nah, itu dia langsung jatuh blok. Nah, itu jatuh. Jadi posisinya terus dia sampai sujud sampai terakhir.
itu dalam kondisi seperti ini. Nah baru setelah selesai dibangunkan oleh jemaah, langsung dia letak jatuh gitu. Nah, ya mudah-mudahan beliau termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah ya. Ya Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, khususon wa ilahil kubur abdikal fakir Bapak Suparjo. Ya itu benar-benar subhanallah banget lah ya. Ya benar-benar dia meninggal dalam keadaan dia lagi beribadah, lagi ibadah. Ya cukup merinding sih ngeliatnya gitu kan. Kayaknya setiap manusia ya yakinnya, saya pasti menginginkan juga hal seperti gini. Mimpi kan bisa meninggal saat sedang beribadah. Ya pastinya husnul khotimah. Kejadian yang nyaris serupa juga dialami Budi, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ayah 3 anak ini meninggal dalam posisi sujud saat melaksanakan sholat asar berjemaah di masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sama persis dengan apa yang dialami almarhum Suparjo, almarhum Budi juga baru terguling dari sujudnya setelah jemaah yang ingin menolong menyentuh tubuhnya. Dan seperti inilah kesaksian Imam Masjid Al-Muhajirin terkait kematian indah yang dialami salah seorang jemaahnya. Pada waktu itu beliau itu sholat qobliyah, kemudian melanjutkan sholat asar. Pas pada saat rakaat sholat asar itulah kejadiannya. Tatkala beliau sedang sujud, tidak bisa lagi bangun, dan ketika selesai sholat asar para jamaah mencoba untuk membangunkan beliau, tapi ternyata setelah dibangunkan beberapa kali ternyata beliau sudah wafat. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang jelas dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan melaksanakan sholat atau kewajiban bagi dia yang beragama muslim lah ya. Yang pasti semoga dia husnul khotimah. Orang mati ketika berangkat haji atau umrah masuk surga. Orang mati ketika berazan pun masuk surga. Allahu Akbar, kan dia zikir kepada Allah. Karena apa kata Nabi? Seseorang meninggal sesuai dengan hobinya. Orang meninggal dalam keadaan adzan, memang hobinya adalah suka adzan. Khotib meninggal dalam keadaan ceramah atau pengkhutbah, memang hobinya adalah ceramah. Ketika ia meninggal dalam keadaan adzan, baca Quran atau khutbah, berzikir dan berbicara tentang Allah, berarti orang ini adalah orang yang dekat kepada Allah. Tangis Tris Mulyanti, istri almarhum Budi, tak terbendung saat tim intens menyambangi kediamannya guna menggali lebih jauh sosok almarhum serta firasat yang dialami Tris sebelum suami tercinta meninggal indah dalam sujudnya. Dari sholat Jumat ke Asar itu dia ini WA semua teman-teman disapa. Grup-grup yang diikutin tuh semua dia nge-share gitu, semua grup deh, teman-teman semua pokoknya disapa sama dia itu hari. Terus dia pamit sama saya mau mandi, terus saya bilang tapi mau buka pintu gitu, terus saya bilang kok pengen banget dipeluk gitu kan, saya bilang peluk lu dong, oh iya lupa, terus dia peluk, terus dia ciumin, udah deh pak, dia bilang udah, terus dia keluar, terus dia mandi. Terus mandi udah beres semua, terus pamit buka pintu, terus dia bilang halo mah, pergi dulu ya gitu. Dan mukanya tuh muka yang seneng, muka yang
yang bahagia gitu. Bilangnya pergi dulu, berangkat dulu. Ya udah. Terus ada kabar lagi, saya dikabarin sama Pak Satpam, bilangnya pingsan. Itu aja udah. Ya semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya lah, dilapangkan kuburnya, ditempatkan yang paling bagus. Di satu sisi ada rasa sedih pasti, kepikiran kalau itu adalah orang tua saya juga pasti hal ini sangat-sangat menyedihkan. Tapi di satu sisi juga betapa indahnya meninggal di kondisi seperti itu. Di lain kisah, kabar mengejutkan menyasar Ustadz Ahmad Iksan atau yang lebih dikenal dengan nama beken Ustadz Cepot. Tiba-tiba saja beredar kabar melalui pesan berantai jika Ustadz Cepot meninggal dunia. Sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir ini, Ustadz Cepot memang vakum sejenak dari dunia dakwah lantaran tengah menjalani proses terapi akibat sakit radang usus akut. Kabar meninggalnya Ustadz Cepot pun langsung menyebar deras di dunia maya dan juga ke seantero negeri. Para jemaah dari pelosok negeri serta para pejabat yang mengenalnya langsung berlomba-lomba mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Akibatnya kemarin telepon Ustadz Cepot dan asistennya tak pernah berhenti berdering. Begitupun rumah dan pesantren miliknya yang terus didatangi jemaah dan juga para pejabat. Tujuan mereka hanya satu, yaitu ingin memastikan kebenaran kabar meninggalnya Ustadz Cepot. Lalu seperti apa Ustadz Cepot menyikapi kabar yang menghebohkan itu? Seperti apa pula kondisinya terkini dan benarkah dokter telah memvonis jika usianya hanya tinggal beberapa bulan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inten RCTI yang saya sangat hormati dan cintai. Kabar yang menerpa bahkan sampai kepada Nusantara Indonesia yang mengabarkan saya meninggal dunia itu menggegerkan semuanya kalangan, baik dari para santri, para ulama, bahkan para juga pejabat, wabil khusus para pencinta dakwah saya. Saya juga kaget karena ini seketika langsung dan pun menyebar begitu cepatnya sehingga masyarakat banyak yang ingin tahu apakah benar saya itu meninggal dunia atau tidak. Ya saya sendiri awalnya tidak tahu, memang saya tahu saya lagi dalam kondisi yang kurang sehat, lagi berobat, lagi terapi. Mungkin awalnya saya udah hampir 4 bulan ini nggak berdakwah baik di masyarakat maupun di televisi, sehingga masyarakat itu tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana saya. Apalagi saya memang pernah mengalami sakit, dirawat di rumah sakit. Mungkin mereka mengambil satu kesimpulan yang secepatnya tanpa tabayun, dianggapnya saya udah meninggal dunia, udah nggak ada lah. Secara pribadi saya memaafkan bagi yang sudah mengeluarkan pendapat itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahannya. Radang usus yang parna sehingga harus adanya operasi, kemo dan sebagainya. Bahkan dokter memvonis saya umur saya cuma 2 bulan. Tapi saya berkeyakinan bahwa umur itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Setelah ini masih ada yang menarik lagi, yaitu tentang awal mula kisah cinta Chico Jericho dan Putri Marino hingga akhirnya menikah walau baru 3 bulan berpacaran. 8 tahun berpacaran dengan Laudia Cynthia Bella tak menjamin akhirnya kepelaminan. Seperti apa kisahnya? Simak intens setelah yang satu ini. Jangan kau pergi dariku. Nyaris sepekan pasca menikah, Chico Jericho dan juga Putri Marino akhirnya berbagi cerita soal kisah bahagia pernikahan mereka. Benarkah sejak masih SMP Putri Marino sudah diam-diam ngefans dengan Chico? Dan setelah berpacaran 8 tahun bersama dengan Laudia Cynthia Bella dan akhirnya kandas, lalu menikah dengan Putri Marino yang hanya berpacaran 3 bulan, seperti apa kisah cinta dari Chico dan juga Putri? Inilah kebahagiaan pasangan pengantin baru Chico Jericho dan Putri Marino yang baru saja melangsungkan pernikahan pada 3 Maret lalu di Bali.
Usai melewati janji sehidup semati di momen pernikahan, Chiko dan Putri Marino kembali ke Jakarta dengan senyum kebahagiaan. Keduanya kini bukan lagi dua, melainkan satu. Romantisme Chiko yang spontan berpadu mesra dengan kesederhanaan Putri Marino, wanita kelahiran Bali 24 tahun silam itu. Kemarin pas premier, itu kenalin nih bukan, kenalin nih cewek gue bukan gitu lagi. Gimana? Bini gue. Ketika lo ngomong itu sesuatu kebanggaan lo. Istri saya. Mbak Putri bisa dikenalkan ini siapa? Ini suami saya. Suami saya. Ya gue bersyukur banget sih. Menurut gue Putri itu adalah jawaban dari doa yang selama ini gue minta gitu. Ya, gue sempat berdoa gitu bahwa di usia gue yang ke-33 itu semoga ya Tuhan mengirimkan jodoh buat gue. Tapi ya ternyata ya puji Tuhan alhamdulillah doa gue terkabul. Gue orang suka angka 3. Gue lahir tanggal 3, umur gue 33. Gue nikah tanggal 3 di bulan ketiga. Masih nggak nyangka aja udah nikah sama dia. Bahagia banget, beruntung banget, bersyukur banget punya suami kayak Chiko. Karena kayak sosok laki-laki yang seperti Chiko yang emang aku impikan buat mimpin keluarga aku nanti, menjadi ayah dari anak-anak aku nanti. Gue bukan orang yang romantis sih, tanya Putri deh. Tapi menurut aku kamu romantis banget. Karena Chiko selalu mengukur kadar romantisnya dia tuh kayak aku nggak pernah ngasih kamu bunga, nggak pernah ngasih kamu coklat, aku nggak pernah candlelight dinner berdua sama kamu segala macam. Tapi dia cowok yang sangat spontan dan itu yang bikin dia kayak romantis banget di mata aku, sayang. Kamu romantis, sayang. Pernikahan Chiko dan Putri Marino yang terkesan mendadak dan tertutup terjadi lantaran keduanya memang sepakat untuk menggelar momen bahagia itu secara sederhana. Tak banyak yang tahu soal sosok Putri yang mampu menaklukkan Chico Jericho hanya dalam tempo 3 bulan pacaran. Ya, Putri yang selalu tampil cantik alami tanpa balutan make up bahkan saat dirinya menjadi pengantin adalah artis blasteran Italia Indonesia. Lahir di Bali pada 4 Agustus 1993, Putri mengukir prestasi memenangkan Piala Citra 2017, Piala Maya 2017, dan iCinema Award 2017 sebagai pemeran wanita terbaik. Lalu benarkah Putri sudah mengidolakan Chiko, suaminya, sejak masih duduk di bangku SMP? Benarkah kesederhanaan dan hobi traveling Putri jadi daya tarik hingga dipersunting Chiko? Apa yang membuat Chiko mantap menikahi Putri Marino meski baru 3 bulan pacaran? Jadi pertama kali, aku ceritain nih? Boleh dong, sayang. Ya udah. Jadi waktu Putri SMP, cerita dong sayang. Kamu aja deh. Oke, jadi waktu aku SMP, aku lagi ngeliat infotainment gitu. Tuh, infotainment tuh. Terus aku ngeliat Chiko. Aku bilang ke mama, kapan ya bisa punya pacar kayak Chico Jericho? Aku bilang kayak gitu. Dari situ itu gue tahu pada saat gue ngelamar Putri. Pas gue ngelamar, gue ngobrol sama orang tuanya langsung, terus orang tuanya ngomong kayak begitu. Mungkin pada saat itu lagi ada bintang jatuh kayaknya. Iya, terus didengar deh doa aku. Tapi gue pengen ngeliat sini gimana? Udah hampir setahun ya kita nggak ketemu di salah satu ada premier film kebetulan. Gue datang sama teman, Putri juga. Terus gue lihat di belakang ada Putri nih, tempat duduk sampingnya kosong padahal dia lagi duduk sama temennya. Temennya belum datang, langsung gue serobot duduk di sebelahnya. Usaha cari bahan pembicaraan dulu lah. Tanya, suka baca buku ini gak? Enggak. Suka baca buku ini? Enggak. Terus dia, bagus nggak filmnya? Bagus. Oke. Ya udah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah mulai. Itu aku masih panjang rambutnya. Ini masih gondrong, jadi kayak ini cowok aneh banget sih, serem gitu. Serem tapi kan. Serem tapi sayang. Jadi jangan lihat orang dari luar, tapi dari hatinya gitu. Soalnya aku ngefans sama dia. Jadi kayak fans terima telepon dari idola kan kayak aku nggak mau ngomong tolong gitu. Jadi kayak beneran. Nggak lama kemudian ya kita pacaran, deket, dan emang dari awal pacaran itu emang gue juga udah ngomong sama Putri bahwa gue serius, dia juga bilang kayak gitu.
Dan nggak lama kemudian ya langsung gue ngomong sama orang tuanya. Gue datang ke Bali, lamaran, ya semuanya berjalan lancar deh. Gitu. Lamanya sebuah hubungan tak menjadi jaminan takdir menikah bisa terjadi. Chico Jericho pernah mengalami asmara panjang bersama Laudya Cynthia Bella hingga 8 tahun lamanya. Tapi jodoh Chico yang selama ini dicari ternyata ada pada sosok Putri Marino. Lewat hanya 3 bulan pacaran, Chico dengan kemantapan hati melamar Putri. Lalu benarkah tempat resepsi pernikahan mereka memang telah diincar Chico sejak 2 tahun lalu? Seperti apa romansa masa pacaran Chico dan Putri yang hanya berlangsung singkat. Dan ya kita makan di warung, seperti kayak gitu. Pada saat itu gue lagi naik motor, kita lagi jalan-jalan naik motor, gerimis. Berhentilah di salah satu minimarket. Karena kita mau neduh, kita capek juga habis naik motor. Minum, duduk sebentar. Ya udah di situ gue langsung bilang, pacaran yuk. Di minimarket. Di minimarket. Terus dibilang, kamu yakin kamu ngomongnya di sini? Iya. Habis gimana dong? Jadi kayak kita janjian dinner tuh susah banget ngajakin ketemu. Emang kebetulan dia juga lagi promo film pada saat itu. Akhirnya kita janjian di sebuah restoran. Habis janjian mau dianterin pulang lah. Putri ini sangat simpel banget. Dia naik ojek online kemana-mana yang benar-benar sangat mandiri. Itu gue ngeliatnya kayak wah gila nih cewek mandiri banget ya. Susah banget nih cari kayak gini. Terus begitu mau pulang masih dalam keadaan gerimis. Dia tetap mau pulang naik ojek online. Terus gue bilang nggak bisa, ini kan biar nggak kehujanan gitu, biar gue anterin aja naik mobil sampai ke rumahnya. Dia tetap menolak. Akhirnya gue paksa dia pesan ojek online, gue pesan ojek online juga. Jadi biar kita sama-sama naik ojek online aja. That's why gue cepet-cepet nikahin dia. Ya kan? Daripada gue keduluan orang, mendingan gue lamar duluan deh. Jadi waktu tahun 2016 itu sempet diundang makan sama Pak Ferry di Sofitel Nusa Dua. Suatu saat nih gue harus nikah di sini. Tiba-tiba itu tanggalnya tanggal 2 Maret dan tanggal 2 Maret tahun 2016. Tanggal 3 Maret 2018 terjadi gue nikah di situ. Tuhan, ku cinta dia. Tak kalah bahagia dengan Chico Jericho dan Putri Marino, pasangan Asep Jaya pemeran Encuy dalam sinetron Dunia Terbalik kali ini mengajak sang istri yang baru saja berulang tahun pelesiran ke tempat wisata dekat lokasi syuting Dunia Terbalik. Berkunjung ke rumah adat Sumatera Barat, Encuy yang ingin membahagiakan sang istri yang berulang tahun justru dikejutkan dengan permintaan Endah yang tengah hamil muda. Lantas, apa permintaan Endah pada Encuy? Seperti apa pula keseruan Encuy dan istri yang bernyanyi bersama fans lagu Tak Tuntuang dari Sumatera Barat. Sekarang kita setelah terbang di udara dan kita langsung turun di bandara sini, sudah sampai di Sumatera Barat. Anak kerbaunya Bang, mau beli kerbau, mau di sini. Mau beli kerbau buat ditunggangin? Iya. Ya, di mana? Kandangnya gak ada, nanti di kampung. Yang lagu apa gimana? Tak tuntuang, tak tuntang. Ibu bisa kan? Bisa. Aduh. Aku belum mandi, tak tutuang, tapi cantik juga. Tak tutuang, tak tutuang. Di tak tuntuang, tak tuntang, masih cantik juga. Tak tuntang, tak tuntang. Minta doanya dari semua ya. Mudah-mudahan lahirannya lancar. Amin. Punya anak yang solehah, yang soleh. Amin. Anaknya cowok dulu deh. Amin. Biar ganteng kayak Encuy. Amin. Amin. Mimpi Jody menjadi the next Indonesian Idol harus pupus. Namun berusia Jody tetap lanjutkan berkarir di ibu kota. Lantas seperti apa keseharian Jody saat berada di rumah? Dan bagaimana pula kiprah Jody di dunia tarik suara sebelum menjejakkan kakinya di panggung Indonesian Idol?
Keluar dari ajang bergengsi Indonesian Idol 2018, Jody kembali ke kehidupan nyata dan masih tetap mengejar mimpinya. Memutuskan hijrah dari Jogja ke Jakarta dan memulai karir sudah jadi tekad Jody. Selain popularitas pasca jadi 7 besar kontestan Indonesian Idol, Jody pun mendapat banyak kado dari fans setianya selama berada di panggung Indonesian Idol. Lalu, kado apa saja yang diterima Jody dari para pemujanya selama dirinya menjadi peserta Indonesian Idol 2018? Kan aku udah janji mau nunjukin barang-barang dari fans aku selama aku di Indonesian Idol. Jadi kita langsung lihat aja yuk. This is it. Kamar yang aku tidurin selama aku tinggal di Jakarta. Rapi kan? Dan barang-barang fans tuh pasti selalu aku taruh. Tadi sempat dirapiin beberapa sih. Cuman kalau boneka emang aku selalu tidur sama boneka sebanyak ini. Dan yang lucu ini tahu nggak dari apa? Dari siapa? Dari haters aku yang berubah jadi lovers katanya. Kamu Brisya Lova ya? Enggak, aku dulu hatersnya Kak Jody. Tapi setelah tahu Kak Jody kayak gini, maksudnya kayak ternyata humble sama fans-fansnya gitu. Terus jadi aku sekarang jadi sayang sama Kak Jody, makanya mau ngasih hadiah. Mungkin merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan selama ini gitu. Selain boneka ini romantis gak sih? Ini namanya ngasih Ica. Ini oh my god, this is so beautiful. Jadian maksudnya. Oh Jody, embat Jody. Terus put your heart, mind. Dia ngasih kata-kata motivasi gitu di bawahnya supaya aku tetap kuat. Ini hadiah pertama kali aku meet and greet pertama kali tuh. Terus dia ngasih ini dan sampai sekarang dia masih support. Namanya Rain. Dia penyuka hujan, Rain Septiani. Dia ngasih aku ini dan ini hiasan dia bikin sendiri dari kertas. Iya, padahal susah banget ya kayaknya. Popularitas Jody bukan saja ia dapatkan sejak ikut ajang Indonesian Idol. Jauh sebelum dikenal sebagai kontestan Indonesian Idol, Jody pun telah dikenal di sosial media lantaran kerap mengcover banyak lagu dengan suara merdunya. Namun nyanyi bukanlah satu-satunya keahlian Jody. Gadis asal Yogyakarta ini pun nyatanya pandai memasak. Maka inilah aksi Jody saat menunjukkan kemampuan memasaknya di hadapan tim Intens. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati kau. Terus udah gak tahu lagi. Oh my god. Ya. Balas sembala do, terasa pedas, terasa panas. Pemirsa, ini udah matang, terus kita langsung masukin ininya. Terus aku merasakan sesuatu yang kurang, yaitu adalah gimana rasanya? Kayak rada tawar gitu tapi juga agak pedas dan bumbunya juga kerasa kok. 8 guys. Enak juga. Berapa 1 sampai 10? 6 out of 10. Cukup sekian masak-masaknya dan nasi goreng ala Chef Jody. Nasi goreng sambal lado yang pedas tawar ini. Pasca ditinggalkan Jody, 6 finalis Indonesian Idol, Ayu, Joan, Maria, Gea, Marion, dan Abdul mendapat kesempatan istimewa diundang hadir di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tak hanya hadir, para top 6 Indonesian Idol pun menghibur dan disambut para fans yang terdiri dari para pebisnis tanah air. Lalu seperti apa kebahagiaan para top 6 Indonesian Idol pasca disambut antusias pengunjung Bursa Efek Indonesia? 3, 2, 1. Kita bisa ke Bursa Efek Indonesia dan juga
undang di acara Galeri Investasi Idol 2017 itu suatu kebanggaan tersendiri buat kita semua, karena kesempatan yang langka ini nggak bisa didapat oleh semua orang, tapi kita bisa ikut meresmikan ya tadi ya, menjadi bagian untuk membuka hari ini. Dan malam ini RCTI akan kembali menampilkan aksi-aksi luar biasa di panggung acara Extraordinary. Orang-orang dengan kemampuan luar biasa siap menghibur pemirsa tanah air dengan talenta menakjubkan. N-Lion, grup taekwondo malam ini siap memberikan pertunjukan spektakuler dengan aksi taekwondo yang dikolaborasikan dengan aksi dance. N-Lion sendiri telah melanglang buana termasuk mewakili Indonesia di berbagai event internasional. Penasaran dengan aksi N-Lion Taekwondo? Saksikan Extraordinary malam ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI Oke. Dan yang akan perform untuk kurang lebih ada 6 atlet karena sesuai dengan arena yang ada. Yang akan dipertontonkan nanti ibaratnya tendangan, pukulan, gerakan cepat, dan mungkin sedikit salto-salto tinggi seperti itu. Dan ada ekstrim-ekstrimnya sedikit. Bisa mengkolaborasikan antara bela diri dan K-pop dance. Jangan lupa saksikan kami di Extraordinary jam 10 malam hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Extraordinary. Bakat-bakat luar biasa. Aksi yang menegangkan. Kita seru-seruan bersama panelis yang heboh. Jangan lupa saksikan Extraordinary live hanya di RCTI Oke. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku?